persaingan device di lini mobile desktop semakin marak dan gak bisa di-stop. Setelah kemarin brand Asus mengeluarkan lini produk yang bikin dompet drop, sekarang ada lagi brand yang juga nggak mau kalah nih sob. Apakah laptop baru ini bisa rame diminati kayak brand K-pop? Atau bakal dihindari seperti ultinya Cyclops? Ya udah, nggak usah delongop. Selamat menonton! Yang fotonya berdua tapi selalu di-crop. Hai Andika, guys di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas sebuah brand yang nggak ada kabar burung, nggak ada selebrasi ke publik. Ternyata brand ini mengeluarkan laptop baru. Dan nama brand yang diam-diam mengeluarkan produk baru ini adalah Lenovo to the Foe atau Lenovo. Jadi buat kalian yang belum tahu, Lenovo itu sudah mengeluarkan produk yaitu C340 untuk yang convertible, S340 untuk yang slim, dan L340 untuk yang varian legend atau gaming-gaming casual yang masih masuk ke mid entry level. Yang akan kita bahas kali ini sesuai thumbnail dan juga judul, yaitu Lenovo C340 yang katanya adalah pengganti dari Lenovo Yoga. Kemudian untuk SKU-nya sendiri, Lenovo C340 ini memiliki 3 varian, yaitu Core i3, Core i5, dan Core i7. Untuk yang Core i7 memiliki storage dengan tipe SSD 1TB yang berarti cukup besar banget, SSD 1TB NVMe dengan panel IPS. Sedangkan untuk yang SKU Core i3, Core i5, storage-nya menggunakan tipe SSD 512GB dengan panel yang masih TN. Jadi untuk yang Core i7 sudah panel IPS, sayangnya yang Core i3 dan juga Core i5 masih menggunakan panel TN. Kebetulan yang akan kita review hari ini adalah Lenovo C340 dengan SKU Core i5 8265U Whiskey Lake dengan memori RAM-nya 8GB DDR4 dengan speed 2400 MHz. Untuk storage-nya full dengan SSD dengan kapasitas 512GB, tidak ada hard disk-nya. Kemudian untuk VGA-nya menggunakan MX230 DDR5 dengan VRAM 2GB. Layarnya memiliki dimensi 15,6 inch dengan resolusi Full HD touchscreen. Karena ini adalah seri C yang berarti convertible yang bisa dijadikan tablet, maka laptop ini juga memiliki fitur touchscreen dan bisa dilipat. Di dalam paket pembeliannya kalian juga akan mendapatkan stylus yang katanya Lenovo, harganya ini sekitar 700 ribuan, tapi kalian dikasih gratis oleh Lenovo. Kemudian Lenovo seri C340 ini juga sudah memiliki garansi ADP atau Accidental Damage Protection, yang artinya meskipun laptop ini rusak karena human error, seperti kena air, terbakar, terjatuh, dan lain-lain, kalian masih bisa untuk klaim garansi. Oke, sekarang kita bahas dari segi desain terlebih dahulu. Di bagian belakangnya ini nggak ada lagi tulisan Yoga, jadi sekarang diganti dengan logo Lenovo yang vertikal dengan finishing chrome yang posisinya terletak di pojok kiri atas. Desain seperti ini adalah desain yang saya suka karena terlihat simple dan premium. Ditambah lagi build quality di bagian casing cover belakang ini sangat tebal dengan finishing warna silver aluminium, sehingga kesan solid dan premium kerasa banget di Lenovo C340 ini. Sayangnya meskipun terlihat dari belakang sudah sangat premium, tapi laptop convertible ini belum bisa dibuka dengan satu tangan, yang akibatnya kalau tangan kalian satunya kesemutan, kalian harus buka pakai satu tangan dan satu kaki. Masuk ke bagian dalam, di bagian dalamnya ini memiliki kombinasi warna yang sama dengan area cover belakang tadi, dengan dominasi warna silver aluminium dengan finishing brush metal. Kemudian tidak seperti pada Lenovo Yoga, di seri Lenovo C340 ini terdapat fingerprint sensor di pojok sebelah kanan. Sayangnya keyboardnya belum memiliki LED backlit dengan desain layout, font, dan ukuran tombol yang sama persis dari keyboard Lenovo biasanya. Kemudian di area keyboardnya seperti ada garis pembatas yang mengikuti dimensi ukuran keyboard. Kalau biasanya saya suka banget dengan keyboard Lenovo karena dari segi feel, ukuran, dan juga jarak tombol menurut saya sudah sangat pas. Tapi di seri ini menurut saya agak berbeda. Meskipun ukuran dan jaraknya tetap sama-sama enak, tapi feel-nya ketika digunakan menurut saya kerasa agak aneh dan kerasa murah. Tidak seperti keyboard Lenovo biasanya, jadi kayak karet-karetnya ini kerasa nggak pas dan kurang kerasa solid. Untuk konektivitasnya, Lenovo C340 ini memiliki Wi-Fi 802.11ac dengan Bluetooth versi 4.2. Kemudian kalau untuk port I/O-nya di sebelah kiri terdapat input power, HDMI, USB Type-C, dan juga jack audio. Di sebelah kanannya terdapat 2 buah USB 3.0, micro SD card, dan juga tombol power. Dari segi layar, layarnya ini sudah bezeless dengan ukuran 8,8 mm dengan Corning Gorilla Glass. Biasanya layar Corning Gorilla Glass itu refleks atau memantulkan cahaya, tapi di Lenovo C340 ini refleksnya nggak terlalu terlihat. Di frame bagian atasnya terdapat webcam yang resolusinya biasa aja, yaitu 720p, tapi terdapat fitur tambahan yaitu privacy shutter. Sayangnya fitur ini tidak sama dengan fiturnya XP NV yang kita review kemarin. Privacy shutter di Lenovo ini hanya kayak sebuah plastik
yang kalau digeser ke kiri webcamnya akan tertutup. Kalau di XP Envy kemarin akan keluar notif webcam not found. Sayangnya meskipun dari bezel udah tipis dan terlihat premium, panel dari laptop ini masih menggunakan panel TN yang membuat warna dan juga brightness yang dihasilkan agak terlihat pucat dan pudar. Tapi Lenovo pintar sih ya menyuap kita, karena di paket pembeliannya sudah disediakan stylus yang berharga 700 ribuan, biar kita lupa kalau panelnya ini masih TN. Dan kalau untuk touchscreen-nya sendiri menurut saya sudah lumayan minim stuttering dan juga delay. Kemudian juga sudah cukup responsif. Jadi misalkan kalian gambar langsung untuk ngedit di layarnya, menurut saya akan sangat membantu banget. Oke, sekarang kita bongkar Lenovo C340 ini untuk mengetahui apa saja yang bisa di-upgrade. Dan menariknya, Lenovo C340 ini memiliki dual fan seperti pada laptop gaming. Saya tuh jarang banget menemukan laptop convertible 2-in-1 yang pakai dual fan. Mungkin ini yang baru pertama kali saya review. Sebuah laptop convertible 2-in-1 yang menggunakan dual fan. Sayangnya nggak ada slot untuk harddisk di laptop ini, jadi kalian nggak bisa menggunakan dual storage, SSD, dan harddisk. Kemudian untuk RAM-nya berkapasitas 8GB dengan 4GB-nya onboard dan yang 4GB ada di slot ini. Jadi kalau misalkan kalian mau upgrade, hanya bisa sampai 20GB dengan asumsi slot 4GB ini diganti dengan kapasitas 16GB. Untuk baterainya berkapasitas 52Wh battery yang diklaim Lenovo bisa bertahan sampai 10 jam penggunaan. Tapi ketika saya tes untuk streaming YouTube dengan tingkat brightness 50% dan volume speaker 25%, baterai dari Lenovo ini bisa bertahan sekitar 8 jam. Kemudian kalau untuk speakernya memiliki ukuran yang standar, nggak terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil, dengan suara yang cukup kenceng, tapi bassnya agak nggak kedengeran. Kira-kira begini suaranya. Sekarang waktunya kita tes laptop ini secara performa. Seperti biasa kita akan menggunakan Cinebench R15 sambil memonitoring suhunya melalui HW Monitor. Dan hasilnya Lenovo C340 Core i7 mendapatkan skor 623 CB dengan suhu max load 87 derajat Celcius. Untuk hasil OpenGL-nya mendapatkan skor 87 fps dengan suhu max load 64 derajat Celcius. Laptop ini adalah tipe laptop convertible 2-in-1 yang bisa jadi tablet dan bukan masuk ke segmennya laptop gaming. Tapi gak apa-apa, kita tes gaming aja untuk mengetahui seberapa besar performa dari laptop ini. Pertama kita tes menggunakan game yang cukup ringan, yaitu CSGO. Dan hasilnya Lenovo C340 masih sangat playable untuk dimainkan dengan average FPS di atas 100 dengan suhu max load 70-an derajat Celcius untuk GPU dan 80 derajat Celcius untuk CPU. Lanjut ke game yang agak berat, yaitu PES 2019 dengan settingan Full HD. Dan di game ini C340 mendapatkan average FPS yang nggak begitu besar, tapi masih ada di angka playable untuk dimainkan dengan average FPS 30. Dan untuk suhu max load CPU dan juga GPU-nya relatif aman di angka 80-an derajat Celcius. Lanjut ke game wajib DKID, yaitu PUBG PC dengan settingan XD dan default recommended-nya PUBG untuk laptop ini, yaitu low dan ada very low di beberapa bagian. Dan hasilnya di game ini Lenovo C340 juga masih playable dimainkan dengan average FPS 40-50-an FPS. Tapi terkadang memang ada drop FPS secara tiba-tiba. Kemudian kalau untuk suhu max load-nya relatif aman di angka 70-an derajat Celcius. Game terakhir kita menggunakan game AAA yang berat, yaitu Battlefield 5 dengan settingan Full HD dan grafiknya low. Hasilnya tidak playable dimainkan dengan average FPS di bawah 30. Mungkin kalau kalian mau lancar main Battlefield 5 di Nvidia MX 230 bisa pakai settingan XD, jadi jangan Full HD agar FPS-nya mendapatkan lebih tinggi. Kalau untuk suhu max load-nya juga masih relatif aman di angka 70-an derajat Celcius. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review tentang Lenovo C340 ini. Dan kesimpulannya versi DKID adalah dengan harga 8 jutaan untuk yang SKU Core i3, 11 jutaan untuk varian Core i5, dan 14 jutaan untuk yang varian Core i7 yang sudah pakai panel IPS dan juga SSD 1TB tadi, menurut saya laptop ini adalah best budget di kelasnya. Karena kalau untuk laptop lain yang sama-sama SKU Core i5 misalnya, di Asus ada 412FL yang harganya itu 11 juta, tapi dia nggak touchscreen dan juga nggak bisa dilipat. Mungkin kalau di Asus bisa ke Asus ZenBook UX 30 berapa gitu, saya lupa. Tapi harganya sekitar 14 jutaan untuk yang varian Core i5. Dan untuk XP adalah XP X360 yang sempat kita review kemarin. Harganya pun 15 juta untuk yang Core i5.
Dan apalagi kalau misalkan Dell XPS, harganya bisa sampai 20 juta. Dari segi fitur yang ditawarkan juga cukup oke, dengan baterai yang bisa tahan 10 jam, kemudian kalian juga dapat gratis pen stylus. Kemudian kipasnya juga sudah dual fan dan juga memiliki storage yang cukup lega, yaitu 512 GB NVMe. Sayangnya, kekurangannya panel dari layar laptop ini masih menggunakan panel TN, kemudian untuk keyboardnya sendiri juga nggak seperti keyboard Lenovo biasanya, jadi agak kerasa kocak, kerasa murah gitulah. Tapi overall dengan harga hanya sekitar 11 juta, menurut saya sudah best budget sih ya. Kalian dapat laptop touchscreen, convertible, SSD yang lega, dan lain-lain yang saya sebutkan tadi. Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi, and see you on the next video. Bye-bye!